Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, semangat sekali anak-anak ibu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa yang dipimpin oleh Diki. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terima kasih untuk Ananda, Diki. Nah, selanjutnya kita mengabsen dulu ya. Lihat dulu kehadirannya, hadir semua atau enggak ya? Hadir semua anak-anak? Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti semuanya semangat untuk melaksanakan Belajar. aktivitas kita ya. Tandanya kita anak Indonesia, pecinta tanah air, marilah sama-sama kita melakukan lagu Indonesia Raya. Ya, sama-sama dengan semangat ya nak. Berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, bagus. Semuanya anak ibu. Sudah. Sekarang kita minggu lewat kita sudah pernah membaca surah At-Taubah. Nah, sekarang kita ulang lagi untuk membaca surah At-Taubah beserta artinya. Lihat, ada surah At-Taubah mengenai dalil zakat. Ya kan? Ada sini surat Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan Ibu. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang mana artinya ambillah zakat
dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini dia. Berarti kita membahas tentang zakat. Zakat di sini kita akan membahas tentang zakat. Tapi sebelum ke pembahasan zakat, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran zakat tersebut. Ya anak-anak, yang pertama, anak-anak semua harus mampu memahami definisi zakat dan jenis-jenisnya. Kemudian dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan zakat dan hikmah zakat yang benar. Yang kedua, anak-anak juga mampu mempraktekkan membayar zakat dengan benar. Dan yang ketiga, anak-anak semua mampu menunjukkan dalil Quran dan hadis tentang zakat dengan tepat. Nah, itu dia. Jadi sebelum kita ke zakat, kita harus tahu dulu, anak-anaknya harus tahu dulu apa itu definisi zakat. Kemudian jenis-jenisnya, yang termasuk zakat itu ada berapa jenis-jenisnya, harus kita tahu. Kemudian apa lagi? Al-Quran dan hadis yang terkait dengan zakat. Kalau nggak tahu, kita bagaimana kita mau tahu apa pelajaran itu, ya kan? Tujuannya harus kita ketahui. Kemudian selanjutnya, anak-anak juga setelah kita tahu, paham apa itu definisi zakat, jenisnya, dalilnya, harus mempraktekannya. Bagaimana cara praktek? Dengan membayar zakat. Nah, itu anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita masuk ke zakat. Pelajaran kita hari ini adalah mengenai zakat. Sebelum ke sini ada ibu tampilkan dulu video, kita tengok dulu, perhatikan videonya nak ya. Nanti ada yang ibu tanyakan di situ. Sama-sama kita perhatikan videonya, dengarkan dengan seksama ya. Sahabat sekalian, pernahkah kalian berbagi? Allah sangat menyukai orang yang selalu berbagi. Ya tuh, siapa yang berbagi? Mengapa kita harus saling berbagi? Karena Allah yang Maha Memberi. Ya, nah itu dia tadi ada sekilas kan kenapa kita harus saling berbagi. Allah sangat mencintai orang yang saling berbagi. Itu artinya kita masuk ke zakat. Nah, kata tadi di video itu apa? Mengapa kita saling berbagi? Karena Allah sangat mencintai orang yang berbagi. Nah, masuklah ke zakat. Zakat ini ada kaitannya dengan saling berbagi. Lihat pengertian zakat. Apa itu pengertian zakat? Harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Itulah zakat. Zakat adalah harta milik seseorang, ya, ataupun badan usaha, punya usaha yang wajib dikeluarkan. Berarti zakat itu wajib untuk dikeluarkan. Nah, itulah pengertian dari zakat, yaitu mengeluarkan harta ataupun milik kita untuk dibagi kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, tadi tentang pengertiannya. Sekarang zakat itu ada jenis-jenisnya rupanya. Ada berapa jenisnya? Dua apa saja? Zakat fitrah, zakat mal. Ya, kalau zakat mal itu dikenal sebagai apa? Sebagai zakat jiwa. Artinya membersihkan jiwa kita. Kalau zakat mal dikenal sebagai apa? Istilahnya yaitu zakat harta. Artinya membersihkan harta kita. Inilah dua jenis zakat. Ada zakat apa tadi?
zakat fitrah. Apa itu pengertian zakat fitrah? Satu orang saja tunjuk. Ya, tema apa? Nah, arti zakat fitrah sifat pembawaan sejak lahir. Artinya dibersihkan kita kembali kepada kita waktu kita lahir. Itulah zakat fitrah. Secara istilahnya itu tadi secara bahasa atau terminologinya adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna untuk membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Membersihkan jiwa, membersihkan diri manusia yang mengeluarkan orang yang mengeluarkan zakat, tetapi harus yang berpuasa di bulan Ramadan. Artinya apa itu zakat ini? Zakat fitrah harta yang diberikan kepada yang berhak. Misalnya kamu punya harta, ya kan? Punya zakat ini mengenai zakat fitrah. Nah, di bulan Ramadan kamu mengeluarkan zakat. Kebetulan kawannya siapa? Saya ini nggak punya apa-apa, fakir miskin. Maka dia memberikan kepada, senang nggak hatinya? Senang. Kamu juga memberikan dengan ikhlas, bersih nggak jiwanya? Bersih. Tetapi harus puasa. Kalau nggak puasa ya tetap berdosa. Nggak seperti suci, seperti baru lahir, enggak. Tapi kalau kamu puasa mengeluarkan zakat, maka seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa. Itu dia pengertian zakat fitrah. Nah, ketentuan zakat fitrah yang pertama, lihat. Ada zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Apa itu makanan pokok? Makanan pokok yang sesuai dengan negaranya masing-masing. Kalau di Indonesia makanan pokoknya apa? Nasi. Nasi itu terdiri apa? Beras. Bukan nasinya yang kamu makan, tapi berasnya. Nasi itu berasal dari beras. Beras kalau udah dimasak barulah jadi apa? Nasi. Nah, itu dia beras. Kalau di Indonesia kita beras. Ukurannya berapa, Bu? Berapa itu? 2,5 kilogram. Atau kalau dokter 3,5 liter. 3,5 liter itu takarannya untuk ketentuan berupa bahan makanan pokok. Nah, yang kedua, waktu yang ketentuan zakat fitrah yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrahnya itu kapan? Kapan? Di bulan Ramadan. Bukan di awal Syawal. Nah, kalau di Syawal kita mengeluarkan zakat, termasuk zakat nggak itu? Karena tidak lagi di bulan Ramadan. Iya, berarti kita harus membayar zakat pada bulan Ramadan. Terakhir kapan? Siapa yang pernah ikut sama ayahnya membayar zakat di masjid? Ada? Ada kan? Kapan itu ayah kamu? Saat anak-anak ibu ini melihat ayahnya membayar zakat, kapan? Iya, saat kapan? Malam takbir. Malam lebaran, ya kan? Kamu pernah ngasih nengok ayahmu? Pernah nggak? Hah? Pernah. Kapan dikasih? Malam takbiran. Kamu juga pernah nengok? Iya. Bawa apa ayahnya? Bawa beras. Boleh berupa selain beras? Boleh. Apa itu? Artinya uang atau duit. Boleh. Siapa yang ayahnya akan ngasih dengan duit? Ngasih. Tunjuk tangannya, ngasih tangan. Pernah? Lihat, iya, bagus. Kamu juga? Iya, bisa beras, bisa duit. Itu dia ketentuan yang kedua. Ketentuan yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu yang pertama adalah menerima zakat fitrah ada 8 golongan, tapi yang paling utama di golongan itu adalah fakir miskin. Udah pernah Ibu jelaskan kan fakir miskin bagaimana? Ada di tempat kalian yang termasuk fakir miskin, kesitulah kalian kasih zakat fitrah. Ya. Kemudian selanjutnya dalil yang berkaitan dengan
zakat fitrah. Tadi udah di surah atau baik juga udah dijelaskan. Nah ini sekarang hadisnya. Lihat hadisnya, bahwasanya di situ Ibnu Umar berkata, radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 so atau 2,5 kilogram ataupun gandum setiap hamba, orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil besar, dan orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Artinya ketika sebelum sholat Idul Fitri kita bisa mengasih zakat, masih sempat. Tapi setelah Idul Fitri boleh nggak? Tidak, Tidak boleh. Nah ini dalil hadis yang berkaitan. Masuk ke zakat mal. Nah tadi zakat apa? Zakat mal. Zakat mal membersihkan. Iya, kalau pengertiannya lihat. Harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Harta yang dikeluarkan oleh seseorang. Coba contohnya misalnya apa? Contohnya harta yang dikeluarkan, saya punya emas. Iya, emas boleh dikeluarkan nggak zakatnya? Boleh. Nah itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Nanti ada tuh apa saja yang dikeluarkan, yang termasuk zakat mal. Nah ini dia. Adapun yang termasuk zakat mal adalah lihat hasil perdagangan, ya atau perniagaan, hasil pertanian, apalagi perkebunan, kemudian penangkap ikan, iya. Penangkap ikan, penangkap emas, perak, penghasil juga dikaitkan dengan zakat profesi, yaitu yang punya gaji. Itu termasuk zakat profesi. Kalau gajinya makin tambah-tambah dalam 1 tahun itu, maka wajib untuk mengeluarkan apa? Zakatnya, zakat malnya. Nah ini dia pengertiannya. Selanjutnya ketentuan bagi orang yang wajib zakat. Ayo siapa baca? Siapa? Kamu siapa? Ketentuan bagi orang wajib zakat apa tuh? Pertama, terus, iya, bebas dari hutang, kemudian merdeka. Artinya, iya itu dia artinya. Yang pertama harus beragama Islam, yang Kristen tidak boleh, yang selain agama Islam tidak boleh. Balik dan berakal artinya dewasa. Bebas dari hutang artinya tidak pernah hutang. Yang terakhir merdeka, bukan hamba saham. Ya itu ada di zaman Rasul ya. Nah ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Nah itu ada berapa tuh? 4. Yang pertama, cara mempelainya harus halal dan baik, tidak boleh yang haram. Yang kedua, hartanya berkembang, artinya setiap bulan berkembang selama 1 tahun. Itu ketentuannya yang terakhir ya. Harta milik sendiri, tidak boleh punya orang, harus punya ibu. Nah yang terakhir mencapai 1 tahun, harus 1 tahun. Nah lanjut, ini tentang zakat mal. Orang-orang yang menerima zakat ya, ada di dalam surah At-Taubah ayat 60. Nah ini dia yang ada dalam surah At-Taubah ayat 60 tadi. Ketentuan penerima zakatnya ada 8. Yang pertama apa? Fakir, miskin, amil, ya, rikob, gharib, sabilillah, terus ada yang mau ditanyakan? Tanya. Ayo nomor 5. Rikob, ada yang tahu rikob? Rikob itu orang yang jangan tahu. Rikob membebaskan hamba saham. Ya, ada hamba saya mau dibebaskan dulu waktu zaman Nabi kan, harus bebas, dia tidak tergantung dengan tuannya, maka dikeluarkanlah zakatnya. Kasihlah sama dia biar dia bisa membayar tuannya. Kalau gharib orang yang banyak hutang,
tidak bisa lagi dia membayar hutang itu dia gagalin. Nah, ini dia tentang zakat tadi. Nah, ada tugas yang ibu kasih nanti kelompok RKPD ya, kelompok dikerjakan masing-masing baru kita presentasikan. Ya, sekarang ke kelompok. Kita bagi kelompok. Ya, ibu kasih ini ada tugas kelompoknya. Kalian kerjakan baru nanti dipresentasikan per kelompok ke depan ya. Ya nak ya. Ini kelompok 1, kelompok 2 sama-sama dikerjakan, kelompok 3. Ya, kerjakan ya nak ya. Sebentar ya. Tulis namanya. Tulis nama di sini. Nama kalian semua ya nak ya. Iya, kamu. Ayo. Tulis namanya di sini. Tulis di dalam. Ayo ada yang kurang paham bisa? Nah ya, ini tentang zakat ya. Nah, kamu tulis siapanya ya. Bisa. Nah, ini yang kedua harus lengkap ya nak ya. Ya. Dah. Boleh kumpul? 1. Ya. 1, 2. Kelompok ini dulu maju. Ayo, maju nak. Udah siap kan nak? Ya, presentasikan. Langsung saja dibacakan ya. Ayo, 3 sini. Bagaimana? Yang biasa seperti biasa kita ya nak. Dari bagaimana tadi biasa ya, langsung saja. Kami dari kelompok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sarah dan terkenal mengikuti zakat malam yang wajib cara memperoleh hal yang baik. Ya, bagus. Terus? Hartanya berkembang. 3. Hartanya sendiri. Iya. 4. Mencapai sifatnya. Iya. Bagus. Tepuk tangannya. Ini dari kelompok 1 ya. Ayo kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Enggak, semua paham? Paham, Bu. Ya, bagus. Ya, kelompok 2. Sini ayo maju. Ayo. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, saya di kelompok 2 bilang. Ya. Ya, saya di kelompok 2. Apabila kelompok 2 ingin menjadi hasil diskusi kami. Ya. Ayo, baca diskusinya. Dengan cara berbagi kepada orang yang mau tahu betul-betul memberikannya. Berkumpul bersama-sama baik itu yang kaya dan miskin. Boleh. Ada yang mau bertanya? Jadi kita harus saling berbagi. Ya, sesuai dengan tadi kelompoknya harus saling berbagi dengan sesama. Nah, ya bagus, tepuk tangannya. Ya, silakan duduk. Nah, udah maju semuanya. Hasil dari diskusi yang 3 kelompok ini, dimana kita harus saling berbagi. Nah, kita membagi harta itu dengan baik dan benar. Harta yang kita kasih itu harus halal, jangan yang haram. Kemudian kita harus mengasihnya tepat sasarannya pada orang yang betul-betul yang membutuhkan. Ada saudara kita yang miskin, mereka lah yang kita kasih. Nah, itulah dia hasil dari diskusi kawan-kawan kita. Nah, yang menerimanya juga ada 8 tadi ya kan. Nah, itulah yang kita kasih. Selain yang 8 itu tidak berhak menerima zakat. Udah? Jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Paham tentang zakat, nak? Paham, Bu. Jenis-jenisnya tadi paham? Paham, Bu. Zakat apa tadi? Zakat fitrah. Zakat mal. Iya, bagus. Zakat fitrah dan juga zakat Mal.
benar. Nah itu dia, harus itulah makanya saling berbagi. Kita membagi harta karena dalam harta kita ada milik orang lain. Harta yang kita dapatkan bukan milik kita aja, tapi milik orang lain. Jangan kalian anggap, "Alah itu kan punya saya, capek-capek kerja, masa saya bagi-bagi?" Salah. Islam, Allah sangat mencintai. Apa tadi di video? Allah sangat mencintai. Iya, Allah sangat mencintai orang-orang yang berbagi. Ya, sempurna. Pelajaran kita selesai. Kita jumpa minggu depan lagi dengan pelajaran yang berbeda. Ya, Ibu akhiri dengan salam. Dan sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya, siapa? Beri salam pada guru. Semuanya terbiasa.